Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi Rahayu. Hari ini saya akan memberikan materi tentang active movement dan hikmah gerakan sholat dalam persalinan. Ibu hamil bukanlah ibu yang sedang sakit, tapi ibu yang sedang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ibu yang tidak ada indikasi tertentu tetap disarankan untuk bergerak atau exercise atau melakukan olahraga ringan. Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap ibu mempunyai batas dan kemampuan sendiri-sendiri. Namun, juga ibu harus mencoba mengikhtiarkan yang terbaik. Salat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam. Karena itu, dalam persalinan Maryam ada senam Maryam yang digunakan untuk exercise bagi ibu hamil dalam kehamilannya. Salat sendiri sudah dituliskan dalam surat Al-An'am 162 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Sementara di surat Al-Baqarah ayat 45 dikatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam senam Maryam, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Senam Maryam atau Maryam Prenatal Exercise ini merupakan salah satu bagian dari persalinan Maryam yang digunakan untuk olahraga bagi ibu hamil yang dimulai dari 24 minggu usia kehamilan. Pendahuluan, awali dengan bismillah, karena insya Allah niat kita tetap karena Allah, bukan karena hal yang lain. Berniat ikhlas karena Allah, lakukan gerakan sambil terus berzikir. Ibu bisa berzikir dengan zikir apapun yang ibu inginkan. Lakukan gerakan sebanyak 2 kali 8 hitungan dan diulangi 2-3 kali. Ini untuk gerakan senam Maryam yang lain juga. Namun pada kali ini saya hanya akan menerangkan gerakan-gerakan senam Maryam yang diambil dari gerakan sholat. Lalu diusahakan di ruangan senam tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Karena bagaimanapun pada saat senam, ibu akan mengenakan pakaian yang sedikit terbuka atau membentuk tubuh. Sehingga kami sarankan ibu tidak bersama dalam laki-laki yang bukan mahram dalam satu ruangan. Kemudian sirkulasi udara di ruangan lancar, tidak terlalu banyak angin dan juga tidak terlalu panas atau pengap. Persiapan, ibu dalam keadaan tidak lapar namun juga tidak kenyang. Jadi kalau ibu setelah makan, lakukan gerakan ini 2 jam setelah makan. Jangan tahan buang air kecil dan buang air besar. Lakukan gerakan sesuai kemampuan secara bertahap dan jangan paksakan jika ibu belum mampu. Hentikan jika terasa kram, kaku, mual, pusing, dan sebagainya. Rilekskan tubuh, ambil nafas panjang dan beritahu instruktur. Perhatikan ada gerakan yang hanya khusus untuk usia kehamilan aterem cukup bulan karena akan merangsang kontraksi. Secara keseluruhan, senam Maryam insya Allah akan saya upload di video selanjutnya. Perlengkapan, handuk kecil atau sabut tangan yang digunakan untuk atau diperlukan untuk membersihkan keringat. Minuman air putih, matras atau alas yang lembut dan rata, bersih. Kemudian ibu bisa mempersiapkan makanan kecil seperti kurma atau kismis atau buah lainnya yang mudah dicerna sebagai pengganjal perut. Tapi ibu tidak boleh kekenyangan pada saat berolahraga. Kemudian pakaian yang longgar, menyerap keringat dan menutup aurat. Gerakan pertama yang diambil untuk gerakan senam Maryam adalah gerakan ruku. Ruku yang betul yaitu punggung lurus dan sejajar dengan kepala. Ibu yang sudah memasuki trimester 3 atau trimester akhir biasanya akan mengeluh pegal pada punggung dan sakit pada pinggangnya. Hal itu sebetulnya adalah suatu kewajaran, karena pada saat hamil, terlebih pada saat trimester 3, perut sudah membesar
dan ini akan mengakibatkan tulang belakang bekerja lebih keras, sehingga aliran darah ke dalam tulang belakang itu agak sulit. Nah, maka ibu memerlukan gerakan tertentu yang bisa membantu untuk mengurangi sakit punggung pada saat kehamilan. Ini adalah gerakan yang disarankan ketika ada sakit punggung belakang pada saat kehamilan. Bukankah ini seperti gerakan ruku ya? Nah, ini adalah ruku. Ruku yang dilakukan untuk dalam senam ini adalah selama 3 menit. Fungsinya menjaga kesempurnaan tulang belakang, mengembalikan tulang-tulang ke ruasnya kembali, mengurangi keluhan punggung pegal pada ibu hamil, melancarkan aliran darah pada tubuh bagian tengah, merelaksasikan otot bahu, melonggarkan otot punggung, dan melonggarkan otot perut pada saat nifas. Jadi pada saat nifas, ibu boleh melakukan gerakan ruku ini, namun ibu nifas sebaiknya tidak melakukan gerakan sujud, karena darah terkonsentrasi di tubuh bagian bawah, dan tidak terkonsentrasi untuk bagian atas atau bagian kepala. Gerakan kedua yaitu duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini adalah duduk tasyahud akhir. Gerakannya yaitu tumit kaki kiri, menekan vagina atau perineum, dan ruas jari kaki kanan ditekuk. Seperti gerakan duduk tasyahud sebelum salam dalam sholat. Ibu-ibu pada saat kehamilan biasanya mengkhawatirkan adanya robekan pada saat persalinan. Ibu-ibu merasa takut untuk dijahit pada saat bersalin. Sehingga banyak ibu yang mengusahakan supaya tidak terjadi robekan. Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai cara, yaitu bisa dengan pijat perineum. Pijat perineum ini di beberapa penelitian sudah terbukti untuk membuat ibu tidak mengalami robekan pada saat persalinan. Namun, hal ini juga tergantung dari bagaimana pijatan atau cara yang dilakukan oleh ibu, kedisiplinan ibu melakukan, dan juga ada hal lain sebetulnya yang mempengaruhi robekan perineum. Ya. Kalau pijat perineum dilakukan dengan memasukkan jari ke dalam lubang vagina, kemudian melakukan tarikan seperti dipijat, dan terasa hingga vagina itu terasa panas, atau terasa juga terbukanya lubang buang air kecilnya. Namun tidak banyak ibu yang mau melakukan pijat perineum karena mungkin masih merasa tabu atau tidak punya waktu yang cukup untuk melakukannya. Sehingga duduk tawarruk bisa digunakan sebagai alternatif karena ini dilakukan juga dalam sholat, namun bisa juga dilakukan ketika ibu sedang santai bersama keluarga atau duduk sambil menonton televisi. Ya. Duduk tawarruk berfungsi untuk mencegah munculnya rasa nyeri pada pangkal paha, mengurangi resiko munculnya robekan jalan lahir pada saat persalinan, menjaga kelenturan dan kekuatan vagina serta perineum, mencegah terjadinya pengapuran tulang, menjaga kekuatan kaki, melancarkan peredaran darah di sekitar 3 lubang, anus, vagina, dan uretra, dan untuk laki-laki sangat bagus untuk prostat. Ini adalah variasi gerakan duduk tawarruk yang dilakukan dalam senam Maryam. Jadi kami memberikan variasi ini supaya ibu tidak merasa bosan dengan duduk tawarruk saja. Jadi variasinya dengan menggunakan gerakan tangan. Kemudian ini adalah gerakan yang hanya dilakukan pada saat usia janin atau usia kehamilan cukup bulan atau aterem. Gerakan ini dapat merangsang kontraksi, seperti hempas perut. Dalam gambar terlihat posisi ibu dengan mengangkat, seperti posisi merangkak dan angkat punggungnya dan hempaskan secara tiba-tiba. Memang ibu harus melakukannya dengan keyakinan, karena insya Allah ini kalau ibu tidak punya indikasi lain atau penyakit bawaan lain, insya Allah gerakan ini akan bermanfaat untuk merangsang kontraksi. Lalu gerakan lainnya adalah sujud.
atau ini adalah gerakan terakhir yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Gerakan sujud yang dilakukan adalah gerakan sujud seperti dalam sholat. Kaki membentuk sudut 90 derajat dengan lantai. Untuk hasil yang terbaik, lakukan minimal 3 menit. Ibu hamil sangat khawatir ketika didapati bayinya dalam kondisi sunsang atau presentasi bokong. Posisi janin yang normal yaitu di gambar ini adalah sebelah kiri, karena kepala sebaiknya berada di bagian bawah dari tubuh ibu, sehingga ini akan memudahkan dalam proses persalinannya. Namun jika terjadi kondisi sunsang seperti gambar yang kanan, maka ibu bisa melakukannya membantu membalikkan posisi janin dengan cara sujud. Juga kalau terjadi umbilical cord prolapse, ketika di dalam keluarga ibu, dalam masyarakat, teman, tiba-tiba terjadi pecah ketuban dan yang keluar adalah tali pusarnya, maka ibu sebaiknya dirujuk ke rumah sakit terdekat yang bisa memberikan pertolongan operasi sesar hingga ke operasi sesar itu dalam keadaan bersujud. Dalam kondisi ini, kepala janin akan menekan tali pusar yang ada di dalam tulang panggul, sehingga hal ini akan menyebabkan aliran darah dan oksigen akan terhenti untuk janin. Hal ini sangat berbahaya, sehingga diharapkan dengan posisi sujud ibu masih bisa mencapai pertolongan pertama dengan membantu posisi lebih tidak menekan ke arah panggul atau ke arah bawah. Ini berbagai posisi kenicas yang juga bisa dilakukan untuk membalik janin. Namun kita sebagai umat Islam dan juga karena kita melakukan sholat, maka mungkin bisa sebagai referensi untuk melakukan sujud. Sujud berfungsi untuk memperbaiki posisi janin sunsang, melancarkan produksi ASI, memperlancar peredaran darah hingga ke otak, memperlancar gerakan oksigen dalam tubuh, penyebaran oksigen dalam tubuh, melancarkan sistem pernafasan, melancarkan sistem saraf, relaksasi panggul, melatih kekuatan kaki. Jika ibu didiagnosa kehamilannya dengan kondisi bayi yang sunsang, maka lakukan ini 5 kali dalam sehari. Lakukan setelah sholat, sehingga ibu bisa ingat untuk melakukan gerakan sujud ini lebih lama. Kalau bisa, ibu tidak mengalami hipotensi, ibu lakukan gerakan ini selama 10 menit. Kemudian lakukan gerakan sujud ini sambil terus berzikir atau ruqyah mandiri. Ini adalah salah satu hasil penelitian dari seorang teman dari Poltekkes Semarang yang meneliti tentang senam Maryam. Dan alhamdulillah hasilnya sangat, menurut saya sangat luar biasa. Ya. Senam Maryam yang dilakukan sejak 32 minggu selama 3 kali dalam seminggu. Dalam persalinannya, yaitu akan mendapati hasil kontraksi yang lebih bagus, sehingga berefek juga terhadap durasi persalinan yang lebih pendek. Kemudian durasi persalinan kala 2 atau pengeluaran bayi juga lebih pendek. Kemudian tidak ada perbedaan dari berat bayi, tidak ada juga perbedaan dari durasi persalinan kala 3. Namun pada Apgar skor menit pertama terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Baik, terima kasih. Dengan senam Maryam, insya Allah lakukan secara teratur dengan penuh keyakinan dan tanpa buru-buru. Insya Allah cukuplah sholat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.